Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari Prodi Administrasi Publik semester 3 kelas A. Saya di sini ingin mempresentasikan lingkungan internal. Yang pertama itu lingkungan fisik. Adalah lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai materi utama bagi devisa negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional atau juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Ada kondisi geografis. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Sangatlah menguntungkan bagi pendapatan devisa negara Indonesia sebagai jalur transportasi internasional. Yang kedua, ada sumber kekayaan alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Faktor alamnya itu meliputi pertama sumber daya alam, kehutanan seperti kayu, serta penyeimbang iklim dan tempat berbagai ekosistem hidup. Yang kedua, ada sumber daya alam kelautan seperti ikan, karang, mutiara, serta berbagai hasil laut lainnya. Yang ketiga, ada sumber daya alam migas seperti minyak, gas alam, serta bahan tambang lainnya. Yang ketiga, ada kondisi demografis. Kondisi demografis adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Yang keempat, ada lingkungan sosial. Adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, sosial budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Yang kelima, ada lingkungan politik, yaitu wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur maupun infrastruktur politik, sebagai manifest dari hak politik di Indonesia. Yang keenam, ada lingkungan sosial budaya, adalah wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial budaya, dan juga teknologi suatu negara. Selanjutnya ada lingkungan pertahanan dan keamanan. Di pasal 152, Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan, penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang merupakan wadah masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang meliputi aspek politik, sosial budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan keseluruhan rakyat. Lingkungan politik itu lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dalam lembaga infrastruktur politik sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik, political rights dalam negara Indonesia. Lingkungan sosial budaya itu adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban, pengetahuan, dan sosial dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Lingkungan pertahanan dan keamanan itu adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara berada pada posisi aman, damai, dan tenang dari ancaman. Pentingnya lingkungan ini itu untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Selain juga untuk menjaga Indonesia yang terdiri dari 1758 pulau dan luas Z 200 mili yang dihitung dari wilayah pantai laut keluar. Lingkungan
hukum itu adalah lingkungan yang berisi ketaatan, kesetaraan, dan keadilan serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga ada lingkungan ekonomi domestik. Pertama, sumber daya migas. Ini merupakan sumber daya alam yang bersumber dari hasil minyak dan gas bumi, yang memberi kontribusi yang cukup besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua ada sumber daya non-migas, merupakan sumber daya alam baik dan potensi kehutanan seperti kayu atau juga potensi kelautan seperti ikan. Yang ketiga ada sumber daya pajak. Sumber daya pajak ini itu diperoleh negara melalui warga negaranya atas semua pendapatan atau honor, baik perorangan maupun badan hukum yang umumnya stabil pada setiap tahunnya, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.